Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya dengan Faris. Izinkan saya sebagai moderator saat ini untuk di public expose dengan PT Sinar Kopi Nusantara atau Harvest Coffee. Saya mulai dengan doa. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di event public expose ini. Ini adalah sebuah momentum untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya ya mengenai saham yang sedang berjalan saat ini. Alhamdulillah saat ini sudah mencapai sisa saham itu di 1,5 M, dan mungkin ini adalah event juga untuk Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan mengenai Harvest Coffee atau PT Sinar Kopi Nusantara. Sebagai conviction juga untuk Bapak atau Ibu mengambil saham yang sedang diterbitkan. Dan saat ini sudah hadir juga dengan Bapak Tommy. Assalamualaikum, Pak Tommy. Waalaikumsalam, Bapak. Salam kenal. Iya, syukuran Pak. Salam kenal semuanya Pak. Ini Baik. yang sudah hadir kurang lebih ada 33 orang. Nanti Bapak atau Ibu yang ingin yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat atau misalkan langsung menggunakan tanda apa? eh Reaction ya, reaction. Jadi bisa bertanya langsung. Nanti saya bukakan untuk mikrofonnya dan bisa bertatap langsung dengan Bapak Tommy. Alhamdulillah untuk highlightnya PT Sinar Kopi Nusantara ini sebetulnya sebelumnya sudah launching ya, betul ya Pak Tommy ya? Sudah launching ya, saham pertama kali ya Pak ya? Ya, sudah, Pak. Kita Sudah ya, pertama kali dulu listing di tahun 2023. 2023 ya. Dan sekarang Tapi waktu itu sayangnya ya. nggak tercapai target, Pak. Waktu itu. Baik, baik. Dan sekarang Alhamdulillah Qadarullah menerbitkan kembali ya Pak saham ya Pak ya. Iya, Jadi benar kembali. Iya. melepaskan berapa persen saham Pak? Kalau yang Kurang lebih awal Pak. dulu kita lepas 15%, tapi yang terjual 6%. Untuk yang kali ini 6%. kita lepaskan sekitar 9%, Pak. 9% ya, insya Iya, Allah Pak. Kita juga effort juga Pak untuk bisa terpenuhi Pak. iya, Nanti amin. juga Bapak atau Ibu akan mendapatkan informasi bagaimana nanti ke depannya ya. Maksudnya nanti Harvest Coffee ini akan mengembangkan seperti apa, dan Bapak atau Ibu bisa mendapatkan keyakinan dan percaya untuk Harvest Coffee ke depannya bisa memberikan satu capital gain. Tentunya yang kedua adalah dividen karena ini adalah produk saham. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah nanti akan ada pemaparan dari Pak Tommy mengenai company profile ya Pak ya. Iya. Kemudian tujuan penawaran saham saat ini itu digunakan untuk apa. Kemudian juga akan menjelaskan hal-hal lain yang memang diperlukan ya Pak ya. Tafadol Pak Tommy atas Baik, waktunya. Silakan Pak. baik, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bapak Ibu sekalian. Saya Tommy Harvey, founder dan CEO dari Harvest Coffee atau PT Sinar Kopi Nusantara. Di kesempatan malam ini, di momen public expose, saya akan memaparkan perjalanan dari Harvest Coffee dari awal berdiri sampai dengan sekarang. Izin, Pak, saya mau share screen dulu ya. Tafadol Pak. Tafadol Pak. Baik. Baik, sudah muncul ya, Pak ya. Sudah Mbak, sudah ada Pak. Baik. PT Sinar Kopi Nusantara atau Harvest Coffee. Nah, Harvest Coffee ini awalnya tuh berdiri tahun 2014 di dengan modal awal 42 juta rupiah waktu itu. Jadi latar belakangnya itu saya waktu itu sudah menyelesaikan kuliah fresh graduate selama 1 tahun dan memulai usaha ini
beranjak dari usaha saya sebelumnya yaitu jualan kopi secara online. Saya awalnya menjual kopi Arabica Gayo dan kopi luwak melalui uh, platform marketplace dan juga waktu itu forum Kaskus kalau pernah dengar. Nah, dari usaha itu kemudian timbullah ide atau inisiasi untuk membuka kedai kopi yang merupakan turunan dari usaha kopi. Hal ini cikal bakalnya itu bersumber dari acara festival kopi yang rutin saya ikuti dari tahun 2012 dan 2013. Waktu itu kita coba menampilkan beberapa eksibisi peralatan eh, penyeduhan kopi secara manual. Dari situlah banyak feedback yang kita dapat dari pengunjung booth kita yang menanyakan di mana kedai kopinya. Ini merupakan cikal bakal dari berdirinya usaha Harvest Kopi. Nah, di tahun 2014, saya mempunyai kendala tuh. Kendalanya itu waktu itu adalah kekurangan modal, uang gitu ya. Jadi modal yang saya punya hanya 42 juta. Ini juga tabungan yang saya kumpulkan secara susah payah gitu selama saya menjalankan bisnis online. Nah, dengan modal yang terbatas ini, saya akhirnya menemukan sebuah eh, inspirasi atau ide membuka usaha kedai kopi di perumahan gitu, di komplek perumahan yang ada di kota Banda Aceh. Kenapa? Karena harga sewanya lebih murah. Jadi waktu itu kita memanfaatkan lahan halaman di sebuah rumah shelter, yang mana lahan tersebut kemudian kita berikan apa namanya kanopi yang terbuat dari kayu dan atap daun. Nah, kemudian tentunya yang ingin kami sajikan di sini adalah kami ingin menjual atau menyajikan kopi Arabica Gayo waktu itu atau espresso ya. Nah, fenomenalnya adalah waktu itu kedai kopi di Banda Aceh umumnya adalah kedai kopi tradisional, yaitu kedai kopi yang disajikan dengan saring gitu. Nah, yang mana u- kopi yang digunakan adalah kebanyakan robusta atau robusta yang dicampur. Nah, tren Arabica waktu itu belum begitu dikenal oleh warga Banda Aceh dan ini saya lihat sebagai peluang sekaligus tantangan juga waktu itu. Ditambah dengan lokasi yang tidak biasa dan tren yang memang belum begitu berkembang baik di kalangan masyarakat, saya memulai usaha ini. Dan ternyata antusiasnya cukup luar biasa karena hal yang tidak sengaja saya inisiasi di sini itu menciptakan sebuah diferensiasi waktu itu, diferensiasi yang cukup kuat. Karena memang tidak ada kedai kopi yang berdiri di tengah-tengah komplek perumahan waktu itu. Ya, mainstreamnya kedai kopi ya umumnya di toko gitu kan. Nah, saya di tengah perumahan dan cara saya menyajikan kopi juga tidak lazim waktu itu. Terlihat tidak biasa lah. Nah, kalau sekarang mungkin biasa, kalau dulu nggak biasa. Nah, ini yang menciptakan sebuah unique selling waktu itu. Jadi orang-orang datang karena penasaran dan waktu itu juga beberapa media online juga meliput apa yang kita buat di Harvest Coffee. Disinilah uh, Harvest Coffee mengalami lonjakan traffic di awal-awal pembukaan. Dengan lonjakan traffic ini waktu itu kita bisa mendapatkan prestasi balik modal di bulan ke-8. Ya bukan sebenarnya bukan waktu yang singkat sebenarnya. Tapi ya cukup lumayan lah untuk usaha yang baru berdiri. Dan ini juga bisa dibilang pengalaman pertama saya masuk ke dalam dunia F&B. Karena sebelumnya kan saya hanya masuk ke dalam bidang perdagangan ya, perdagangan secara online atau e-commerce atau sejenisnya. Nah, ini pertama kali saya masuk ke dalam ranah F&B. Dan kesan-kesannya waktu itu memang cukup tricky, cukup tidak mudah ternyata menjalankan F&B. Nah, Hafiz Kopi perjalanan bagaimana nih selama 2015 sampai 2023? Nah, Hafiz Kopi itu kan kalau dihitung dari masa berdirinya tuh udah berusia sekitar 11 tahun lah. Dan mungkin timbul pertanyaan, 11 tahun ini kemana aja dan ngapain aja gitu kan. Jadi ya memang banyak inilah ya, banyak struggle-nya. Jadi saya memang bertumbuh di Harvest Coffee. Jadi Harvest Coffee ini udah jadi bagian dari perjalanan masa muda saya gitu. Jadi karir entrepreneur saya memang saya habiskan tuh di Harvest Coffee. Jadi saya nggak pernah coba untuk terjun ke bisnis lain atau membuat bisnis lain. Jadi saya memang konsisten dari tahun 2014 sampai sekarang itu yang saya pegang ya Harvest Coffee aja. Nah, dari tahun 2015 sampai 2023 itu sebenarnya sebelum saya listing di LBS, saya udah pernah
punya 3 cabang di Harvest Kopi. Nah, yang pertama itu di Lamprit, yang tepat pertama berdiri di perumahan. Di cabang keduanya pun, yang gambar tengah-tengah itu yang warna putih, itu adalah cabang kedua. Konsepnya masih sama waktu itu. Eh, di tengah-tengah perumahan, jadi kita mencoba menyulap lah, misalnya mengubah bangunan sederhana menjadi bangunan yang eye-catching, jadi sebuah kedai kopi yang terlihat menonjol gitu, di antara bangunan yang lain. Nah, waktu itu tujuannya sederhana sih. Saya ingin orang-orang atau warga-warga sekitar itu mengenal cara minum kopi yang berbeda gitu. Atau mereka bisa lebih mengenal kopi Arabica Gayo melalui espresso dan olahan-olahannya. Nah, inilah cabang kedua saya yang di Kampung Keramat. Waktu itu jaraknya hanya sekitar 2 kilo. Pas tahun 2020, pas COVID ya, pas COVID tuh saya sempat buka cabang lagi waktu itu. Buka cabang di di Peniti, yaitu di gambar yang paling ujung sebelah kanan. Nah, itu pertama kalinya Harvest Coffee itu kita berdiri di lokasi yang strategis atau di pinggir jalan gitu. Nah, ini menjadi cikal bakal gitu. Cikal bakal Harvest Coffee itu menemukan inspirasi bahwa ternyata membuka usaha kedai kopi di lokasi yang lebih strategis itu memberikan performa yang lebih stabil gitu daripada kita berlokasi di perumahan. Nah, jadi bisa bisa dilihat ya perjalanannya juga nggak singkat sebenarnya, cukup panjang. Jadi emang banyak pasang surut yang terjadi di bisnis saya ini dan eh, poinnya adalah waktu itu saya emang lebih kayak fleksibel. Saya tipikal orang yang cukup adaptif gitu ya, menyesuaikan diri lah dengan perkembangan industri waktu itu. Bahkan kita juga pernah terakhir itu tahun 2021 itu buka di Penayung. Penayung itu kawasan Chinatown di Kota Banda Aceh. Ini juga sebenarnya model bisnis yang cukup berbeda juga. Pertama kali juga Harvest Coffee akhirnya membuat sebuah gerai yang khusus take away. Walaupun gerai ini akhirnya tidak bertahan lama juga, hanya bertahan setahun. Nah, kita belajar banyak di situ. Ternyata memang uh, model bisnis yang cukup relevan di kota lain, seperti di ibu kota misalnya, yang kedai kopi itu ada yang memang khusus take away aja, tapi di kota Banda Aceh belum tentu bisa relevan gitu. Itu yang saya bisa dapat pengalamannya saat membuka di Penayung waktu itu. Nah, ini cabang Artis Kopi saat ini. Nah, ini yang di atas tuh cabang yang peniti. Ini adalah tampilan yang sekarang. Jadi sekarang itu store atau gerai Hafiz Kopi secara visual sudah identik satu sama lain karena kita akhirnya menemukan sebuah visual identity gitu. Nanti saya akan ceritakan di mana lahir visual identity ini. Yang di bawah itu adalah Hafiz Lampinang yang dulunya kita sebut sebagai flagship atau gerai utama. Nah, gerai utama ini muncul di tahun 2021. Nah, saat saya memutuskan untuk membuat store ini, saya akhirnya menjual cabang saya yang lama, yaitu cabang pertama dan cabang kedua. Jadi Harvest Kopi Lamprit dan Harvest Kopi Kampung Keramat saya jual asetnya untuk membuka gerai ini. Jadi memang kita cukup mengambil resiko yang besar untuk memulai langkah baru, memulai gebrakan baru, karena saya lihat ini sudah saatnya Harvest Kopi itu membuat sebuah gebrakan yang memang berbeda gitu dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini cabang saat ini kita sudah punya di Loksmawe yang di tengah-tengah. Nah, ini cabang Loksmawe ini lahir saat saya listing di LBS tahun 2023. Nah, waktu itu kan terkumpul dari penjualan saham sebanyak 6%. Secara cash waktu itu sekitar 530 jutaan lah. Tentu sangat kurang dari target ya waktu itu ya, karena ini adalah cabang pertama saya di luar kota. Otomatis saya waktu itu menambah eh, kas pribadi untuk mewujudkan proyek ini. Karena ini adalah cabang pertama di luar kota, jadi kita juga sedikit trial error lah ibaratnya. Tapi dari sini hikmahnya adalah eh, kita banyak dapat pengalaman, terutama membuka cabang di daerah baru, walaupun dia adalah kampung halaman saya gitu kan. Dan hikmah lainnya adalah kita di sini menemukan sebuah gagasan atau visual identity yang ingin kita jadikan sebagai patokan gitu. Nah, jadi eh, secara visual ini lahir dari Harvest Log ya gitu. Nah, di tahun 2025 kita ekspansi lagi. Nah, ekspansi dari mana ini dananya modalnya? Yaitu dari laba ditahan.
Saya memakai laba ditahan dan laba berjalan di tahun 2025. Nah, kita wujudkan harvest yang di Kota Melabuh, yaitu di Aceh Barat. Itu gambar sebelah kiri. Kemudian selang 2 bulan berikutnya, kita ekspansi lagi sekali lagi di kota sebelahnya, yang nggak jauh dari Kota Melabuh, yaitu di Blang PD. Nah, di Kota Blang PD ini, saya ekspansi menggunakan uang pribadi, jujur. Menggunakan uang pribadi, karena saya melihat momentum ya, momentum eh, kita lagi memiliki manajemen yang solid, dan performa kita di Melabu juga cukup memuaskan waktu itu. Kita hit record di sales. Ini memberikan kita suntikan semangat dan motivasi. Makanya saya langsung mewujudkan proyek ini di Bang Vidi, walaupun harus merogoh uang pribadi. Nah, ini gambaran interior visual yang kita terapkan di Harvest. Lebih berkesan calm, tenang, suasananya kayak di kantor, karena memang secara tujuan kita ingin menciptakan wadah coffee shop yang menghadirkan orang-orang menghabiskan waktu yang eh, positif di sini, istilahnya yang produktif dan positif gitu. Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang ke Harvest mereka biasanya bekerja, eh, membuat tugas kayak gitu. Jadi memang akses untuk menghabiskan waktu di coffee shop untuk bermain game kita batasi di Harvest. Termasuk juga dengan aktivitas seperti pacaran juga kita biasanya di lapangan itu memberikan teguran halus kepada customer kita. Dan konsep seperti ini sudah kita terapkan di 5 cabang secara seragam. Jadi ada cabang yang memang menggunakan full AC, tapi ada juga cabang yang tidak pakai AC. Ini produk kita. Secara penetrasi produk, kita punya produk unggulan yaitu kopi kampung. Sebenarnya ini simply kopi gula aren, tapi kita meracik khusus susunya sehingga rasanya ini lebih creamy, tapi rasa kopinya masih menonjol gitu. Dan sebenarnya kopi kampung ini sudah beberapa kali kita coba kalibrasi atau kita adjust. Kita mengambil inspirasi beberapa kedai yang memang eh, cukup terkenal yang ada di ibu kota. Kemudian kita punya Harvest Latte. Harvest Latte ini karakter kopinya lebih soft, lebih manis. Biasanya yang suka Harvest Latte ini kaum perempuan. Kopi Nona ini lebih balance. Jadi eh, taste kopi dan manisnya itu lebih balance. Dan yang sebelah kanan itu produk kopi yang botolan, yang kita namakan Harvest Rumahan. Ini produk lainnya, kita juga punya Magic Latte. Magic Latte ini adalah sebuah eh, kopi susu atau ya kopi susu yang dibuat dari double ristretto espresso. Jadi rasanya itu lebih unik, karakter kopinya lebih lebih berasa. Kita juga punya donat dan kemudian cookies. Cookies kita jual secara reguler maupun di acara-acara hari besar Idul Fitri atau Idul Adha dalam produk hampers, tapi juga regulernya juga ada. Sehari-hari ada di dalam etalase produk kita. Nah, ini produk lainnya, donat. Jadi secara model bisnis kita adalah sebuah coffee shop yang produk utama adalah kopi dan donat. Profil manajemen saya sendiri, Tommy Harvey. Saya lulusan akunting di Universitas Syah Kuala. Mungkin prestasinya diabaikan aja ya, karena prestasi ini sebenarnya nggak terlalu berbanding lurus sama prestasi saya di bidang usaha waktu itu. Jadi tahun 2015 itu atau tahun tahun 2013 sampai 2015 itu saya rajin tuh ikut-ikut kompetisi entrepreneurship. Ya saya cukup berprestasi sebenarnya waktu itu. Namun prestasi ini tidak diiringi dengan prestasi saya di lapangan gitu. Jadi ya memang prestasi di atas kertas tidak menjamin. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi saya kemudian mulai benar-benar fokus bertumbuh dan belajar itu setelahnya di 2017 ke atas saya mulai belajar dan saya benar-benar membulatkan visi saya bahwa keinginan saya adalah ingin menjadi seorang pengusaha yang bisa membesarkan sebuah perusahaan ketimbang membesarkan nama gitu. Akhirnya saya memilih untuk eh, menghindari nama awarding sejenisnya lah. Nah, ini co-founder saya sebenarnya, partner dan juga partner saya di Harvest Coffee. Beliau lulusan dari sarjana sosial, anak muda, seorang anak muda.
sekarang menjabat sebagai Chief Operating Officer. Fadil ini bergabung di tahun 2018 dan kehadiran Fadil juga memberikan kontribusi. Kita memberikan kontribusi terutama kita mendapatkan momentum titik balik lah di tahun 2018 itu saat hadirnya Fadil. Nah, ini kurang lebih struktur organisasinya, Harvis. Kita punya marketing director, humas, atau HR. Kemudian kita punya R&D atau quality control. Nah, value kita adalah kita ingin tulus, berkah dan berkah, kemudian fokus memberi manfaat positif ke masyarakat. Yang mana value tulus ini kita praktekkan dalam budaya kerja kita. Kita bekerja secara totalitas, benar-benar ingin memberikan yang terbaik kepada orang-orang. Saya selalu memberikan apa istilahnya gambaran pada para barista kami, pada kru kami bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang memang menyentuh hidup orang lain gitu. Jadi mungkin mungkin dari apa yang kita lakukan di Harvest, hal-hal terbaik yang bisa kita kasihkan, inilah yang bisa menginspirasi orang lain. Bisa menginspirasi dalam hal gini, anak muda bisa melihat seperti apa barista yang ideal, barista yang baik, dan di luar sana itu orang bisa melihat dari istilahnya anak-anak Harvest Coffee ini bisa menampilkan sisi profesionalisme dan ketulusan dalam bekerja dan melayani customernya gitu. Dan ini juga bagian dari cara saya untuk memberikan impact kepada tim untuk bertumbuh secara skill dan juga secara karakter. Visi kami sebenarnya ingin sederhana sih visinya. Kami ingin menjadi kedai kopi yang dikenal baik oleh masyarakat gitu. Jadi Harvest Coffee sebenarnya tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi cukup menjadi yang dikenal baik aja. Karena karena saya jujur saya pribadi ingin Harvest Coffee ini langgeng atau bertahan di jangka waktu yang lebih panjang. Dan saya selalu bermimpi Harvest Coffee ini minimal sekali harus bertahan selama 100 tahun gitu. Mungkin cabangnya nggak bisa sampai ratusan atau ribuan, tapi seenggaknya minimal sekali dia bisa bertahan selama 100 tahun. Artinya generasi setelah saya harus bisa mempertahankan Harvest Coffee. Misi saya itu ya meningkatkan konsumsi kopi di masyarakat dengan produk-produk yang relevan gitu. Ini wawasan sosial media kita. Saya ini sosial media Arvis itu followersnya 22 ribu lah kurang lebih. Tidak belum begitu banyak juga sebenarnya. Tapi interaksinya cukup lumayan. Kalau nggak salah saya per hari itu kunjungan profilnya ada di angka 2000 eh, 2000 followers yang mengunjungi profil. Nah, ini brand insight terkait performa keuangannya Harvest. Nah, ini saya coba coba tampilkan. Tahun 2023 itu kita punya prestasi di angka 4,7 miliar di omset ya, revenue. Laba kita di 844 juta. Di tahun 2024 kita sayangnya tidak bertumbuh, tapi juga tidak berkurang banyak gitu. Jadi ada sedikit penurunan revenue di 4,4 miliar dan laba kita di 832 juta di tahun 2024. Di 2025 revenue kita ditambah dengan proyeksi di kuartal 4 itu kita akan mencapai omset di angka 7,5 miliar dengan total laba di angka 1,5 miliar. Nah, ini bisa dibilang tahun 2025 cukup bagus growth perusahaannya karena memang kita cukup agresif juga dalam buka cabang dan cabang-cabang kita yang eksis juga performanya semakin bagus juga gitu. Dan di tahun 2026 proyeksi kami omsetnya ada di angka 12,6 miliar, yang mana pencapaian laba akan ada di angka 2,8 miliar. Mengapa demikian? Karena di tahun 2026 Hafiz Kopi sudah mengagendakan ekspansi. Ekspansi dengan maksimal di angka 5 cabang. 5 cabang ini akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Nah, ini adalah eh, wawasan brand terkait pertumbuhan dari membership customer. Jadi Harvest Coffee itu punya namanya eh, loyalty customer yang kita coba data, kita himpun ke dalam database. Eh, Benefitnya apa? Benefitnya dengan menjadi member customer ini, customer bisa mengumpulkan poin dari setiap nominal belanja, yang mana poin ini bisa ditukar dengan diskon. Misalnya,
setiap belanja 15.000 itu dapat 1 poin. Jadi dan itu berlaku kelipatan. Jadi poin-poin ini bisa ditukar langsung dengan diskon. Misalnya ada terkumpul 10 poin, berarti ya diskonnya bisa 10.000 gitu. Seperti itu. Dan itu berlaku kelipatan. Dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi kunjungan. Jadi yang dulunya rata-rata misalnya ada satu pengunjung mengunjungi Harpies seminggu sekali, diharapkan dengan membership strategi ini kita bisa meningkatkan frekuensi kunjungannya. Gitu itu. Saat ini kami sudah memiliki sekitar 7.000 member customer yang ada di database. Nah, ini adalah performa saham dari PT Sinar Kopi Nusantara. Secara historikal, dividen, Hafiz Kopi ini alhamdulillahnya sudah rutin bagi dividen gitu. Jadi, walaupun waktu itu sempat, nah 2023 ini sebenarnya perhitungan dividennya dimulai dari Mei ya, dari Mei sampai Desember. Karena memang waktu itu um, secara listing kita dimulai dari Mei waktu itu, listing perusahaannya. Kita hitung dari Mei sampai Desember, total dividen yang kita bagikan kepada investor, totalnya waktu itu 258 juta. Di tahun 2024, secara tahunan, ini adalah angka yang udah kita bagikan ya. Jadi emang kan dari laba itu kan nggak semua dibagikan, ada namanya laba ditahan. Nah, jadi angka yang saya cantumkan adalah laba yang sudah dibagikan gitu. Di 2024 itu di angka 524 juta dan proyeksinya di tahun 2025 saya akan membagikan laba itu sebesar 1,2 M. Nah, dari sisi harga saham, saat IPO atau listing pertama kali di LBS Urundana itu harga saham kita adalah 2.500 di tahun 2023. Di tahun 2024 kita harga sahamnya 3.400. Di tahun 2025 kita kemarin di pasar sekunder itu closing harga saham di angka 10.600. Jadi secara capital gain misalnya dihitung dari harga IPO itu total capital gainnya 327%. Kalau memang ada investor yang membeli saham Harvest itu di IPO. Jadi memang cukup signifikan sebenarnya kalau dalam 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau emang ada investor yang berkarakter suka capital gain, mungkin ini jadi momen sih. Tapi memang di masa mendatang harga saham ini akan ditentukan dengan performa perusahaan gitu. Bagaimana mereka bisa menghasilkan profit stabilitas yang baik, bisa growth. Nah, inilah akan tercermin di harga sahamnya. Jadi ya semoga kita semoga yang terbaik gitu ya. Saya sih maunya juga harga sahamnya stabil dan terus naik gitu, jangan turun lah kalau bisa. Nah ini adalah gambaran rencana penggunaan anggaran. Ini adalah biaya rata-rata yang saya habiskan untuk membuka cabang. Data ini berpatokan dari cabang yang udah kita buka di Melabuh dan di Blangpidi. Mengapa biayanya bisa lebih kecil, bisa lebih ekonomis? Karena saya melakukan yang namanya itu penyesuaian atau adjust ya. Saya belajar banyak sebenarnya dari waktu saya ekspansi di lokal semua dulu. Cukup biaya investasi cukup boros sampai 700 jutaan. Karena apa? Karena saya memilih lokasi yang premium gitu, yang mahal. Ditambah waktu itu saya kurang kurang terukur investasinya. Jadi saya membuat lantai satu dan lantai dua. Dua-duanya kita fungsikan gitu. Dan dua-duanya ber-AC. Nah, waktu itu kan pengalaman pertama tuh di buka usaha di kota lain. Jadi waktu itu saya coba mencari data. Dan dari situ saya belajar. Sehingga ini saya praktekkan di Kota Melabu dan Kota Blangbidi. Ternyata biayanya itu bisa ditekan, terutama di bagian sewa gitu, bagian sewa dan bagian fitur ruangannya. Jadi fitur ruangannya itu untuk awal-awal kita nggak ber-AC dulu, jadi non AC. Dan kenapa kenapa non AC? Karena kita ingin tidak berkesan premium gitu. Kita ingin tidak berkesan mahal di mata customer. Jadi kita ingin lebih ramah pada mereka. Maka saya memilih opsi untuk tidak pakai AC di ruangan harddisk kopi. Nah, dengan biaya 500 juta ini alokasi anggarannya. Pekerjaan paling besar itu memang di bagian rehabilitasi dan instalasi bangunan, kemudian ada di sewa, selebihnya di bagian pekerjaan interior dan pengadaan perlengkapan. Dengan proyeksi saya untuk membuka 5 cabang di tahun 2026, maka total investasi yang diperlukan itu mencapai 2,5 miliar. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi pembukaan cabang ini akan dimulai dari awal tahun atau Januari, kemudian selisih waktunya adalah 2 bulan sampai akhir tahun gitu.
Tentu kita akan menyesuaikan dengan evaluasi di lapangan setiap store yang kita buka. Nah, ini peta proyeksi untuk pembukaan cabang di tahun 2026. Yang warna merah itu gerai yang sudah ada, jadi gerai yang berikutnya itu yang di warna kuning. Target kita akan buka di Takengon untuk ekspansi di tahun depan, kemudian ke Kota Biren, kemudian ke Langsa, kemudian ke Sigli, kemudian di Aceh Besar. Aceh Besar mungkin di kawasan Ketapang atau kawasan Lambaru. Kita akan mensurvei lagi kawasan yang memang ideal. Ini sedikit gambaran tentang Harvest Coffee, staff-staffnya. Ini suasana ruangannya, dan customer. Nah, ini beberapa event-event yang kita ikuti berkolaborasi dengan community. Ini juga langkah kami untuk menjadi lebih dekat dengan kawan Harvest. Nah, ini beberapa event yang memang kita lakukan di lapangan. Ada beberapa eh, hobi-hobi yang dekat sama customer, kita coba buat eventnya gitu. Baik, itu aja dari saya penyampaian dari Public Expose. Berikutnya kita mungkin lebih ke tanya jawab, biar bisa lebih kenal. Siap. Oke, thank you. Syukron Pak Tommy atas pemaparan yang sudah disampaikan mengenai company profile. Saya rasa sih cukup lengkap ya Pak ya. Pertama dari awal berdiri, kemudian juga tadi disajikan juga mengenai valuasi saham dari awal IPO sampai saat ini di tahun 2025 itu cukup signifikan dari harga sahamnya. Barangkali mungkin dari Bapak atau Ibu investor yang sudah membeli pun jadi makin yakin Pak. Jadi proyeksi ke depan di 2026 tuh udah kegambar gitu kan. Iya, Menilai sih dari sisi capital gain cukup besar ya Pak ya, 390 berapa? 6% ya, hampir 3 kali lipat lah ya dari ya kurang lebih perolehan seperti itu, Pak. Iya, pertama IPO. Kemudian dari cukup betul. Kemudian dari sisi dividen pun saya hitung di 4,5 kali mungkin dari pembagian dividen dari 2023 sampai 2025. Karena memang kalau para trader atau misalkan pembeli-pembeli saham itu melihatnya dari dua aspek, Pak. Pertama itu adalah sisi dividen, yang kedua itu adalah capital gain. Dan juga dari sisi unique point nih dari apa Harvest ini dia lebih ke dekat dengan pemukiman ya Pak ya. Jadi outlet-outletnya Iya betul ya Pak ya, awalnya, Pak Pak. Tommy ya. Betul. Iya, awalnya. Saya cukup ini juga Pak Tapi lihat kalau tadi sekarang sih kita, nah, berdampingan dengan Jeko nih Pak. Wah, berarti dari sisi branding nih udah cukup setara nih untuk di Aceh ya Pak ya. Baik amin. Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan juga Pak yang menitipkan kepada saya. Untuk terkait persaingan nih Pak, di F&B ini kan mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang kurang conviction juga nih Pak. Mungkin F&B ini tantangannya begitu banyak ya Pak ya. Betul. Nah bagaimana Pak? Adakah inovasi mungkin untuk 5 tahun yang akan datang? Kemudian yang kedua, udah masuk kopi-kopi gerobak belum Pak nih Pak di Aceh Pak? Kopi gerobak ada tapi Kan pemain kalau lokal, misalnya bukan pemain Iban, impor. oh lokal ya Pak ya. Iya, Nah itu juga lokal. sebagai treat juga ya Pak ya untuk Iya. untuk di dunia F&B ya Pak ya. Karena memang saya Mm-mm. juga kebetulan Pak penyuka kopi juga Pak. Jadi kalau misalnya Harvest ada di Bandung, kayaknya saya ngopi di Bandung nih Pak. Di Harvest nih gitu maksudnya. Baik Ya. Pak, kalau misalnya ini Pak, mungkin tantangan atau inovasi ke depannya di bagaimana nih Pak? Untuk di Harvest untuk menghadapi treat-treat Mm-mm. semacam yang tadi itu Pak, menghadapi kopi-kopi gerobak ya Pak ya. Mereka kan Ya, lebih ke sambut bola ya, kalau saya lihat tuh cara marketingnya. Kemudian betul. yang kedua, tantangan ke depannya tuh bagaimana Bapak punya insight nih Pak, untuk bisa lebih conviction untuk para Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Tafadhol Pak. Baik. Mungkin sedikit yang saya coba tadi sampaikan dari tahun 2014 sampai sekarang kan bisa dilihat lah ya. Harvest Coffee itu banyak sekali mengalami transformasi ya. Transformasi yang kita lakukan secara bisnis dan model bisnisnya. Nah, itu secara karakter, Harvest Coffee itu sebenarnya sebuah bisnis dan manajemennya itu sangat fleksibel.
sangat adaptif gitu. Kita menyesuaikan diri, cenderung menyesuaikan diri dengan industri. Nah, terkait menghadapi persaingan, sebenarnya cara saya memandang persaingan itu saya tidak terlalu berfokus dengan kompetitor, tapi justru saya berfokus dengan customernya sendiri gitu. Jadi kita Baik. berusaha untuk lebih mengenal mereka, mengetahui barrier mereka, masalah-masalah mereka. Disitulah kita bisa menemukan titik tengahnya gitu, memberikan solusinya. Sesuai dengan ini kami juga, visi kami ingin menjadi brand yang dikenal baik. Jadi Hafiz Kopi itu selalu ingin berdampingan gitu dengan Hmm. customernya. Nah, ini nanti bisa tercermin bagaimana kami mentreatment dari customernya, sampai juga tercermin dari bagaimana kami uh, membuat beberapa campaign-campaign marketing. Karena arah branding, arah positioningnya itu Harvest Coffee itu ingin menjadi lebih dekat, Ya, uh, lebih dekat dengan kawan Harvest gitu. Jadi ya, bersamai ya. Jadi bisa jadi yang memberikan inspirasi itu adalah kawan Harvest sendiri, yaitu customer kami. ya, Makanya ruang diskusi Harvest dengan customer itu sebenarnya sangat dekat gitu. Jadi barista-barista Harvest itu terbiasa untuk sekedar uh, ngobrol, menanyakan feedback, hal-hal seperti itu. Nah, dan bisa dibilang pencapaian kami saat ini pun juga sangat dekat dengan customer gitu. Jadi cuitan-cuitan customer yang selalu ada di Harvest itu selalu kami dengarkan dan kami jadikan sebuah masukan untuk kami lakukan pendekatan-pendekatan di masa mendatang gitu. Itulah cara Harvest Kopi bertahan di industri ini gitu. Jadi tidak orientasi tidak kompetitor, tapi lebih kepada customernya. Itu Pak. ya. Jadi disimpulkan sih lebih ke engagement satisfaction customer ya Pak ya. Jadi Benar, lebih development di pihak dalamnya ya Pak ya, tapi tidak benar, terlalu begitu ini di luar ya Pak ya. benar ya. Subhanallah Pak. Mungkin ini Pak ada titipan pertanyaan nih Pak. Kalau misalnya nih ada investor yang ikut saham nih Pak, masih kebagian dividen nggak sih Pak? Iya, kalau beli saham sekarang ini kan masa penawarannya 25 hari ya Pak ya. Jadi Betul, betul. kalau investor masuk sekarang nanti kita bagi dividen itu kan di bulan Maret. Jadi udah pasti dapat. Ya, oke, subhanallah. Jadi Bapak Dan atau Ibu iya, kabar yang baiknya ingin juga nanti ada membeli ikut saham, ini juga kan betul? pasar sekunder juga Pak ya. Betul, betul. Di bulan Ah, Desember, Pak. Iya, Betul. makanya nanti kalau Jadi memang memang hmm, betul kita di LBS itu akan membuka pasar sekunder yang dimana manfaatnya itu adalah capital gain yang pastinya. Jadi pada saat sekarang Bapak atau Ibu jangan sampai terlewatkan dalam penawaran saham Harvest. Yang pertama itu yang sudah pasti tadi Pak Tommy menyampaikan bahwa akan dibagikannya dividen ya Pak ya di akhir tahun 2025. ya. Kemudian nanti menjelang 2026, Bapak atau Ibu akan mendapatkan capital gain, yang dimana kepemilikan Bapak atau Ibu dalam saham Harvest bisa dijual di pasar sekunder. Nah, Pak, kemudian Pak ada pertanyaan lagi nih Pak. Cukup menarik soalnya Pak. Dilihat dari sisi traction-nya itu bertambah juga ini audiens yang sudah hadir saat ini. Nah, dari sisi penggunaan dana nih Pak, ada penggunaan lain nggak Pak selain dari pembukaan cabang itu? Kan rencananya dari sisi penerbitan saat ini untuk membuka 5 cabang ya Pak. Hmm. Nah dari dana yang sudah tercrowd misalnya, Alhamdulillah misalnya fulfill, ada Hmm. penggunaan lain nggak Pak selain daripada pembangunan cabang tersebut? Belum ada, Pak. Jadi untuk yang kita himpun dari reg issue ini total semuanya untuk buka cabang. Untuk kepentingan internal atau manajemen kita akan menggunakan laba ditahan, Pak, di akhir tahun. Jadi memang Baik. jikapun di tahun 2026 kita tidak bisa capai target 5 cabang, tapi cashnya tetap kita simpan untuk di tahun berikutnya kita buka cabang. Jadi memang prioritasnya adalah untuk buka cabang sih. Jadi prioritasnya untuk lebih ke buka cabang ya Pak ya? Benar, benar, ya. Otomatis kan kalau dari sisi pembukaan cabang baru, artinya valuasi saham juga akan meningkat ya Pak ya? Karena Ya. perhitungan valuasi itu di samping dari sisi penambahan aset, salah satunya yang kedua itu dari sisi laba rugi. Nah, laba ruginya itu kan tercermin dari pembagian dividen ya. Yang pasti dari 5 cabang itu akan menambah jumlah dividen juga nanti di 2026 pastinya. Karena dari sisi pendapatan, kemudian dari aset juga bertambah. Baik Pak, kemudian eh, misalnya nih Pak, dari sisi penawaran saham ini hanya tercapai 50%. Amit-amit nih Pak, saya sih
Yakin bisa fulfill sih Hmm. kalau melihat Ya, dari sisi historical ya Pak ya. Karena memang Harvest ini kan sebelumnya juga sudah existing juga, kemudian juga diperlihatkan dari sisi growth-nya juga, dari pembagian dividen, kemudian dari sisi capital gain. Misalnya nih Pak, hanya ya. 50% tercapai. Nah itu gimana Pak? Jadi target kita kan minimal investasi itu kita bakal approve di angka 1,2 M ya Pak ya. Baik, Jadi kalau 50% memang kita ambil dananya dan itu tetap akan dipergunakan untuk buka cabang. Let's say di angka 1,2 M. Itu bisa buka dua cabang dan bahkan 250 juta sisanya kita bisa nambah lagi pakai laba ditahan untuk nambah satu cabang lagi. Jadi kita coba optimasi lah Pak dengan uang yang ada gitu. oh, oke, oke, baik, Intinya baik. intinya kita tujuannya kan buat buat bertumbuh ya, buat bertumbuh gitu. Jadi Ya, ya eh, ini juga kan sudah pernah tercermin di tahun ini gitu kan. Jadi kita coba betul, mengoptimasi betul. laba ditahan tahun lalu ditambah laba berjalan tahun ini kita coba optimasi buka cabang di Melabu dan hasilnya cukup bagus. Dan ya, bahkan saya juga eh, cukup rela kok pakai uang sendiri gitu. Ya karena memang ya ini kan perusahaan saya sendiri ya gitu kan. Betul, betul, Eh, betul. saya juga sangat antusias gitu melihat perkembangannya, terus orang-orang yang ada di dalamnya gitu kan. Saya lihat impact yang cukup besar terhadap anak-anak muda yang diberdayakan di Harvest. Mereka growth, mereka bertumbuh, karakternya, eh, skillnya. Ini kan bentuk apa ya? Kebahagiaan lah kalau dari sisi saya sebagai entrepreneur gitu kan. Nah, daripada sekedar mencari profit gitu. Gitu Pak. Menarik, menarik sih Pak. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang terkumpul ya Pak ya, tetap Iya. memang difokuskan dalam sisi pembukaan outlet ya Pak. Karena memang tujuannya itu adalah meningkatkan dari sisi penjualan yang pasti, yang kedua adalah aset. Saya sih kayaknya rugi banget sih Pak kalau misalkan nggak sampai beli nih Harvest Coffee. Saya pun udah menyampaikan sih Pak sebetulnya kepada para investor. Mungkin ya itu yang tadi saya tanyakan tuh ada beberapa poin ya, yang salah satunya tuh masih meragukan kalau di dunia F&B itu bagaimana katanya. Tadi kan Bapak udah menyampaikan ya Pak. Iya. Jadi cukup resilient dari sisi bisnisnya, kemudian yang kedua juga conviction juga dari sisi pembagian dividen dan capital gain. Karena memang poin itu sih yang paling penting ya kalau dari sisi penerbitan saham. Kemudian ada yang menarik nih Pak, ada yang menanyakan juga nih, kalau misalnya di outlet Harvest itu kan tidak boleh ada yang merokok dan main game. Ya, Betul nggak Pak? betul Pak. Nah, Sudah itu berjalan dari betul. Udah 2023. syariah berarti ya Pak ya? Insya Allah. Nah, itu gimana Pak cara nariknya? Sementara kan oke lah Pak, Ya, customer-customer kalau saya perhatikan ya, kalau di Bandung ya Pak ya, itu ya. kan cukup anak-anak muda yang memang tidak lepas nih kalau ngopi itu ya pasti ngerokok. Nah, sementara di Harvest tuh berbeda. Nah, itu gimana Pak cara menariknya tuh? Oke. Cara treatment kita terhadap customer itu sebenarnya kalau di lapangan, walaupun kita kan ada areal indoor dan areal outdoor, tapi ada ciri eh, ciri khas gerai kita yang nggak ada areal indoor pun, misalnya areal ber-AC, kita tetap ada sign itu dilarang merokok gitu. Maksudnya Hmm, di dalam ruangan Harvest yang berdampingan sama bar atau ruang kerja kita itu memang kawasan dilarang merokok. Tapi kalau di luar halaman Harvest itu kita biasanya tidak meniadakan ya asbaknya gitu gitu. Jadi untuk ya. sosialisasinya kalau ada yang tetap merokok di dalam itu bisa kita larang kita karena ada sign-nya. Tapi kalau yang di luar kita tidak memfasilitasi gitu. Oh, baik baik Pak. Kalau dari sisi Jadi yang memang rokok. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sih customer harvest ini kan secara rasio itu perbandingannya itu lebih banyak wanita sih Pak. oh baik Jadi baik jadi Pak, memang baik Pak. ini terbantu ya. Jadi dengan ruangan bebas rokok ini membantu menarik customer-customer yang wanita gitu dari kalangan anak muda maupun eh, bekerja dan ibu-ibu gitu. Dan Hmm, secara spending spending belanjanya kaum wanita ini lebih ini ya lebih lebih royal juga sebenarnya lebih betul betul royal Pak. buat jajan gitu daripada yang Ya. cowok. Menarik sih Pak. Memang kalau dari sisi segmen customernya lebih condong ke wanita tuh lebih enak sih Pak sebetulnya.
Dalam artian kan dari spending money-nya juga mereka kalau wanita kan lebih diberikan kenyamanan juga mereka akan jor-joran ya Pak ya. Apalagi kan Iya, kalau iya, dilihat dari Pak. sisi outlet Harvest Coffee kan cukup sangat nyaman sekali ya Pak ya kalau dilihat. Kemudian saya bertanya Iya, lagi nih Pak, Pak. bagaimana proyeksi dividen yield jika buka 5 cabang baru dan berapa persen total dividen yield-nya Pak dari Pak Yusuf Effendi? Hmm, dividen yield. Ada proyeksi nggak Pak? Kalau proyeksi saya belum hitung sih Pak proyeksinya karena kan saya dapat info dari tim LBS itu ngitung yield itu berdasarkan dengan harga sahamnya Pak ya. Betul, betul, Nah, betul. contoh contoh gini, contoh pas awal kita IPO kan di harga 2.500 itu waktu itu dengan labanya 800 jutaan kita punya yield itu di angka 6% lah. Tapi Hmm, dengan harga saham sekarang yang sudah naik terlalu tinggi sekarang ini harga yield dividennya itu sekarang di angka 2,6% gitu. Nah, ini sebenarnya kan kalau secara presentasi yieldnya lebih kecil, tapi kan harga sahamnya karena udah naik ya. Nah, jadi kalau eh, mereka adalah investor di masa lalu, ya mereka sudah merasakan ininya kan, benefit dari jumlah lembar saham yang mereka pegang gitu. Nah, oke. tapi kalau Baik, investor yang saat ini yang mau beli saham sekarang itu nanti bisa mendapatkan manfaat dari performa di tahun mendatang gitu. Bisa jadi di dividennya yang bisa lebih apa bertumbuh maupun di capital gain gitu. baik, baik, Mungkin baik, baik. bisa dibantu nih tim LBS ngasih simulasi lah minimal bagaimana sih perhitungannya. Saya juga secara teknis belum bisa menjelaskan yield dividen ya karena pakai rumus ya Pak ya perhitungannya Betul, ya. betul, betul. Coba nanti Pak Wisnu, Pak. Pak Wisnu, mungkin ada ini nggak, Pak? Mas Simulasi Wisnu, simulasi simulasi. Atau perhitungannya. mungkin nanti biasanya tindak lanjut secara continue, Pak. Biasanya dari investor yang bertanya ke pihak investor relation, itu bisa disampaikan kepada saya. Kemudian dengan Pak Wisnu juga, nanti misalkan ada investor yang bertanya mengenai grafik atau misal perhitungan yang tadi Bapak jelaskan, nanti kita berikan Ya, analisanya Pak dari tim LBS. baik. Izin masuk Nah, Pak Faris. ya, Jadi untuk boleh. yield ini memang perhitungannya memang kompleks ya. Jadi kita juga ada kalkulator investasi. Nanti proyeksinya, kita ngomong proyeksi kan, akan dibantu untuk disimulasikan dengan kalkulator investasi. Nah, Bapak Ibu nanti kalau yang mau tertarik tentang yieldnya ini lebih eh, dalam lagi, lebih jelas lagi, bisa kontak saya, Wisnu, atau Pak Faris. Seperti itu, ya. Karena Ya, agak-agak panjang untuk ngejelasinnya. Seperti itu. betul, betul, betul. Syukron, Pak Wisnu. Kalau dari sisi logis Afan. sih melihatnya kalau dari sisi ini sih historical ini ya Pak. Sekarang saat ini existing ada berapa cabang Pak? 5 cabang, Pak. 5 cabang itu bisa Ya. memberikan capital gain kurang lebih 390% ya Pak ya. Kurang lebih 3 kali lipatnya. Kemudian dari sisi dividen itu 4,5. Berarti kebayang dong kalau misalnya total dengan penambahan 5 cabang baru total 10 cabang. Artinya bisa lebih besar pembagian dari sisi dividen ataupun dari sisi capital gain-nya. Saya sih bisa sampaikan minimnya seperti itu ya Pak ya. Sederhananya, simpelnya sih gitu. Dengan bertambahnya outlet artinya bertambah juga dari sisi pembagian dividen dan capital gain tentunya, karena memang perhitungan valuasi itu berdasarkan dari sisi aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang kedua adalah dari sisi laporan keuangan laba ruginya gitu. Kemudian Pak, uh, ada proyeksi nggak Pak? Sekarang kan saat ini tuh di 7.600 ya Pak ya, pada saat penawaran kemarin ya Pak ya. Ya, iya Pak, harga right issue-nya di tujuh ribu Right enam issue ratus. ya, kalau misalnya di ID itu namanya waran Pak. Di sini right issue. Hmm. Nah, kira-kira ada proyeksi nggak Pak? Di tahun 2026 tuh harga per lembar sahamnya berapa? Ini semi-semi kayak apa ya Pak? Perhitungan secara dikit-dikit real apa ya? Sederhananya gimana nih Pak dari 7.600 kira-kira berapa persen nih? Supaya jadi nanti dari sisi investor juga bisa menghitung sendiri nih Pak dari sisi capital gain-nya. Apa Iya, dulu Pak? sebenarnya kalau saya berkaca dari saham ya, performa harga saham itu kan pertumbuhannya berada di range 10 sampai 15% per tahun ya, Pak. Nah, tapi nanti tentunya tentu ada sedikit anomali nih sebenarnya kenaikan harga sahamnya Harvest sekarang karena ini terlalu tinggi. Tapi ya ini juga cerminan dari mungkin
ekspansi secara agresif ini yang diapresiasi oleh investor yang menahan Ya, sahamnya untuk nggak dijual gitu kan. Sehingga keinginan investor lain yang ingin masuk ke dalam perusahaan, mereka menawar terus kan harga saham yang lebih tinggi kan. Tapi tetap betul, saja betul. investornya nggak mau jual sahamnya. Jadi hukum supply and demand berpengaruh sih dalam Berjalan, konteks. betul, eh, betul, betul, Pak. Tapi yang pasti nanti kan di bulan Desember kita ada ini lagi pasar sekunder. Nah, Ya, investor yang beli saham sekarang kan di harga 7.600 ya. ya, Nah, nanti di pasar sekunder itu secara otomatis saham yang Bapak punya itu ada di harga 10.300 Pak. Nah, gitu. Jadi penawaran di right issue ini bisa dibilang harga diskon lah, harga diskon dari harga sebenarnya. Karena harga sebenarnya kan di harga 10.600, tapi di right issue harga yang ditebus tuh 7.600 gitu. Jadi ya, 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 jadi nanti saat mereka masuk ke pasar sekunder, sebenarnya mereka sudah ada unrealized gain lah. Misalnya eh, capital gain yang belum direalisasi gitu. Dari selisih harga beli sekarang sama harga yang nanti tertera di pasar sekunder. Dan bahkan betul. harganya berpotensi bisa naik jika semua investor kompak kan nih nggak mau jual sahamnya gitu. Ya, 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 ya. Jadi kan ketika Betul, orang betul, mau Pak. masuk kan mereka bakal nawar-nawar terus kan gitu. Nah, dan saya sih berharap gitu, berharap investor Harvest ini bukan seorang spekulator gitu ya, tapi emang orang yang bermindset bertumbuh gitu. Ya, 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 Memang bertumbuh, bertumbuh uangnya, bertumbuh dananya, dan juga mereka juga berkontribusi gitu kan, berkontribusi untuk perusahaan dalam hal menyebarkan keberkahan lah gitu. Karena saya sih secara secara tujuan Harvest Kopi ini kan saya jadikan semacam kendaraan lah, kendaraan yang mana akan terus berjalan gitu, berjalan, menebar manfaat, menebar keberkahan gitu kan. Yang mana ini diperuntukkan buat stakeholdernya gitu, customernya, untuk investornya, untuk krunya, yang karyawan yang ada di dalamnya gitu. Jadi ya mari sama-sama gitu kita wujudkan ini gitu. Jadi jangan sebatas menjadi seorang spekulator gitu. ya, Jadi ya. sama-sama bertumbuh lah. Subhanallah, difahami sih, Pak. Jadi memang ini perlu ini juga sih, Pak, informasi juga. Ya, Untuk penawaran right issue itu kan untuk investor-investor yang sebelumnya tuh sudah memiliki saham ya, Pak, ya. ditawarkan kembali dengan harga di 7.600-an. Hmm. Kemudian September terakhir kan kemarin pada saat di pasar sekunder udah berjalan di harga 10.000 ya, Pak ya. Oke. Artinya cukup dari sisi harganya cukup growth. Kemudian tadi yang Bapak Tommy sampaikan juga memang betul pada penjualan lembar saham ini berlaku juga hukum supply and demand gitu Pak. Ya Pak, mungkin ada ini nggak eh, informasi lain Pak yang akan disampaikan Pak? Jadi tidak hanya kopi ya Pak. Tadi Afwan, ternyata Pak Faris. ya Bapak Dol, Pak Iwan. Eh, oke. Sedikit menambahkan di Harvest Coffee ini, teman-teman investor maupun calon investor, bahwa bisa kita lihat di laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, itu di 2024 posisi Desember itu penjualan di 4,4 miliar. Nah, kemarin itu posisi September itu di 5,4 miliar. Artinya di sini ada peningkatan sekitar hampir 23%. Nah, artinya secara performance ya memang wajar kenaikan saham ini karena dibarengi dengan performance usaha si Harvest Coffee ini. Dan bisa dilihat bahwa penutupan kemarin per September itu di sekunder itu di angka 10.000 per lembar saham. Mungkin itu bisa Ana sampaikan, Pak Faris. Syukran. Iya, syukron Pak Iwan. Jadi memang tercermin juga di laporan keuangan ada kenaikan kurang lebih di 23% ya, Kang Iwan ya. Betul, betul, Kang. Betul. Kemudian mirroring juga maka dari itu dari harga valuasi sahamnya juga naik. Kemudian dari sisi otomatis pembagian dividennya juga ya Pak, Kang Iwan ya. Betul, Kang, betul. Ya, baik Bapak atau Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, tafadhol, atau mungkin bisa di chat di kolom chat. Nah, Pak, untuk untuk pembukaan di 5 cabang ini otomatis kan sudah ada due diligence ya, Pak ya, rencana dari pembukaan 5 outlet di tempat baru ini. Kira-kira apa nih, Pak? Kenapa bisa yakin di tempat itu akan lebih maksimal nih, Pak Tommy?
aspek mana aja nih yang bisa dilihat nih Pak dengan rencana 5 pembukaan cabang baru tersebut Pak Tommy? Pak Tominya sepertinya nge-freeze Pak Oh, Faris. nge-freeze ya? Jadi Oke. mungkin ada kendala teknis. Ini aja Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Suryono. Mungkin bisa dijelaskan nilai saham saat ini kan 10 ribuan dengan listing sekarang dengan nilai saham per lembar 7.600-an. Bagaimana nilai saham ke depan? Mungkin ini tadi sudah terjawab sih. Cuman, Disampaikan. Ya, ya, ya. cuman bisa diulang lagi dari Pak Agus Suryono. Silakan. Ya. Langsung online nih Pak Agusnya. Apa? Ya, ini. Ya itu nitip pertanyaannya di chat. Oh, nanti Nah, pertanyaan. Baik, tadi nanti yang setelah 10, Pak Tommy join kembali ya. ya, Tapi sih tadi disampaikan ya, kalau dari sisi proyeksi kan melihat dari historical ya, karena memang betul. tidak bisa secara pasti ya pengembangan di 2026 itu di angka berapa. Cuman melihat dari sisi historical kan, dari sisi pembagian dividennya aja dari 2023 sampai 2025 itu ada kenaikan 4,5 kali lipat. Kemudian dari sisi capital gain-nya kurang lebih di 300%-an. Artinya dengan logika sederhananya, dengan penambahan 5 cabang baru ini, akan menambah juga dong pastinya dari sisi pembagian dividen, dan itu pun akan mempengaruhi juga terhadap capital gain juga. Itu sih sederhananya, karena memang belum bisa memastikan sih 2026 itu seperti apa gitu kan. Harga pastinya gitu, itu pun nggak bisa Betul. sih. Ya. Saya rasa sih nggak bisa angka realnya berapa, tapi yang dilihat itu dari sisi historisnya sih. Oke. Mungkin bisa Nah, menjawab Pak Agus Pak, Suryono. Ada tanggapan? Pak Agus, tadi sih udah disampaikan Pak Tommy sih sebelumnya. Kemudian ada yang pertanyaan juga nih, berapa persen sih keyakinan dengan buka cabang baru nih Pak? Penambahan dari sisi ininya mungkin ada insight baru atau misalkan ada insight lain. Kenapa Bapak yakin dengan 5 titik cabang baru ini perlu nih untuk ekspansi nih Pak? Tebadol Pak Tommy. Ya, karena di Provinsi Aceh itu masih banyak Pak kabupaten kota itu industri F&B-nya belum berkembang gitu kan. Dan kita lihat seperti fenomenal yang ada di Aceh bagian barat gitu. Jadi kedai-kedai kopi yang seperti kita buka sekarang itu belum banyak lah yang benar-benar proper secara industri. Jadi celah opportunity-nya itu masih terbuka sangat lebar. Itu satu hal. Berbeda kalau di ibu kota gitu kan, persaingannya kan sudah cukup crowded, cukup padat. Nah, di Aceh ini, khususnya di F&B, itu semuanya tuh masih terpusat di kota Banda Aceh saja gitu. Nah, sementara di kota-kota kabupaten yang lainnya itu belum terlalu merata. Dan kita cukup confident sih dengan model bisnis kita sekarang di Coffee and Donut, kemudian cara kita pendekatan terhadap customer itu, dan harapan kita sih dengan buka cabang ini, pertama kita bisa menjadi bagian dari scale up atau growth-nya perusahaan. Di sisi yang lain, kita ingin ngambil bagian untuk menjadi pelopor sih Pak, pelopor F&B yang memang eh, naik kelas lah ibaratnya. Gitu. Ya, ya, ya. Saya sih ngelihat dari sisi unique point-nya kan kopi Gayo ya Aceh ya. Jadi Betul. orang mungkin datang ke Aceh untuk menikmati rasa betul-betul kopi Gayo ya di Harvest Coffee gitu. Mungkin bawaan ke depannya bisa seperti itu ya Pak, mindset untuk orang yang ke Aceh ya Pak ya. Wah, saya langsung ke Harvest deh buat nyobain namanya kopi Gayo misalnya. Contoh sederhananya seperti itu sih Pak. Ya. Kemudian yang kedua nih Pak, Bapak bisa nge-breakdown nih Pak, dari setiap outlet itu existing ya Pak ya. Kemudian yang rencana ke depannya tuh 5 buka cabang baru tuh bisa dihitung nggak pasti dari sisi net profit setiap cabangnya untuk bisa digambarkan untuk Ya, setiap ya kalau kalau kita rata-ratakan em, net profit kita tuh di angka 40 sampai 50 juta Pak per cabang kalau dirata-ratakan, gitu kan. Tapi kan terkadang ada fluktuasi itu di antara cabang berbeda. Nah, di sini untuk performa terbaik kita ada di kota Banda Aceh, kemudian di kota Melabuh, dan di kota Los Mawe, gitu. Kalau kita ranking berdasarkan performanya, gitu. Tapi kalau kita rata-ratakan performa kita di profit 40 sampai 45 juta per outletnya. per Jadi outlet ya Pak. ya jadi asumsinya kalau kita nambah 5 cabang, ya kita sih confident bisa di angka 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 ini gitu, angka 40 sampai 45.
Ya, ya, ya. Berarti setiap cabang saat ini average itu di 50 juta ya net profitnya Pak. Berarti Ya, kalau kurang untuk lebih average. setahun itu di 600 ya Pak ya. Ya, 600 kali 5 existing itu di 3M. Kemudian penambahan lagi kurang lebih di 6M ya Pak ya. hmm, Average-nya mungkin ya bisa digambarkan proyeksinya. ya. Baik, apakah sudah bisa menjawab Pak dari ini untuk yang net profit itu Pak Yusuf ya Pak? Semoga bisa terjawab ya Pak, Pak Yusuf. Nah, ada yang nanyain juga nih Pak mengenai perpajakannya seperti apa nih Pak? Artinya kan dengan omset naik, setoran pajak ke negara juga naik nih Pak. Ini Iya. bagaimana Pak? Boleh dijelasin Pak? Hmm. Jadi kita selama ini perpajakannya kan bayar PB1 Pak ya, setiap bulan, setiap cabang gitu kan. Kemudian secara pajak perusahaan kita bayar PPh badan itu per bulan juga yang 0,5% gitu. Kalau yang terkait dividen itu kan pajaknya uh, diserahkan kepada individu Pak ya, kepada investor gitu kan. Nah, Betul, betul, betul. itu masing-masing lah bayar store sendiri pajaknya gitu. Begitu juga dengan saya gitu kan pajak. Tapi sejauh ini sih kita selalu taat pajak dan memang nanti ketika nanti di masa mendatang cabang kita semakin banyak, omset kita makin besar, saya juga berencana untuk mencari semacam konsultan pajak Pak ya, perencanaan pajak ya, biar lebih matang lah atau menghindari kesalahan-kesalahan gitu yang ada dalam pencatatan maupun saat pembayaran pajak gitu Pak. Ya intinya kita tidak akan melanggar hukum lah gitu secara Betul, prinsip. betul. Sebetulnya juga ini kan Bapak bisa listing di LBS juga salah satunya dari sisi pemeriksaan pajak memang harus sudah clear juga sih Pak sebetulnya. Yang Hmm. kedua juga dari sisi laporan keuangan kan syarat-syarat untuk bisa listing saham di LBS itu harus ada dari pemeriksaan kantor akuntan publik ya Pak ya. Dari sisi laporan keuangannya. Artinya dari sisi pencatatan, kemudian apapun itu udah clean sebetulnya udah dan clear juga sih sebetulnya untuk bisa listing di saham LBS tuh. Nah, yang ini Pak ada juga yang bertanya nih dari Kang Esa Putra. Bapak concern ke lokasi-lokasi yang belum berkembang atau bagaimana nih Pak untuk pembukaan cabang baru? Atau misalkan ada karakter atau misalnya persyaratan tertentu nih Pak untuk bisa buka cabang baru di tempat tertentu di Aceh nih? Gimana Pak? Ada pandangan nggak Pak? Ya, satu sisi kita melihat lokasi yang belum berkembang, tapi di sisi yang lain sebenarnya yang paling urgent itu sisi kemudahan logistiknya, Pak. Gitu. Jadi Baik. kalau kota-kota yang kita lihat susah untuk mengakses logistik, kita cenderung akan menghindari. Kemudian kita juga mempelajari sosial sosial di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan survei, berdasarkan eh, pendekatan riset tidak sesuai, sosialnya tidak cocok sama untuk kita buka buka cabang, maka kita tidak akan mengeksekusi gitu. Jadi emang pendekatannya berdasarkan riset sosial, kemudian akses logistik, dan kemudian yang terakhir itu market. Oh, baik Pak. Difahami Pak. Kalau boleh tahu jarak dari outlet ke outlet itu ada ininya nggak Pak? Berapa kilo gitu? Oh, kalau kita berpatokan dari eh, cabang di Kota Banda Aceh, Pak ya. Ya. Kalau kita ke Loksmawe itu cabang di Loksmawe itu jaraknya sekitar 6 jam. Kalau yang di cabang Melabuh itu dari Banda Aceh ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam. Cabang Blangpidi itu ditempuh sekitar 7 jam gitu. Baik. Karena itu juga akan mempengaruhi dari sisi transportasi logistik juga ya Pak ya? Ya, Dari ya benar. pengantaran bahan baku. Baik, baik. Berarti kurang lebih berapa ya? 200 kilo mungkin ya Pak ya? Dari titik ke titik ya? Kurang lebih ya? Sekitar. Sekitar itu ya Pak ya? Ya, eh, Bapak atau Ibu mungkin ada tambahan pertanyaan? Atau misalnya bisa disampaikan melalui kolom chat? Atau raise hand? Menarik sih Pak. Kapan nih Pak? Harvest buka di provinsi lain Pak? Em, Pingin Pak, saya juga kepingin sih bisa buka di kota-kota provinsi lain, tapi ya kita mau kuatin dulu pondasinya Pak ya. Baik Pak, di lokal dulu ya Pak ya, maksudnya Ya lokal dulu, di kalau Aceh udah dulu kuat, nih ya. yang kuat ya Pak ya. Benar.
baru ekspansi ke provinsi. Kalau boleh tahu Pak, kayak kopi kenangan gitu udah ada juga Pak di Aceh. Ada Pak. Oh, ada juga ya. Nah, Tapi orang lebih memilih yang lokal pride ya Pak, ya? Dalam artian yang memang asli dari Aceh itu sendiri ya Pak. Ya? ya, secara karakter saya lihat kecenderungannya seperti itu Pak. Jadi ya Hmm, provinsi itu kan punya lokal brand yang nonjol ya. Let's say kayak Bandung aja pas saya ke sana itu kalau saya brand yang top of mind kayak Makmur Jaya itu kan. Kalau betul, betul, betul itu. kopi susu kan Makjai ya. Pak. Makjai itu saya sempat mikirnya itu toko bangunan Pak. Ternyata toko kopi gitu kan. Gitu kan. Jadi walaupun Iya sih Pak. ada gempuran brand-brand lain, brand nasional lain, tetap aja sih karakter masyarakat tuh akan lebih membela lokal brandnya. Betul, pastinya Pak, pastinya Hmm. Pak. Jadi Ya. karena memang setiap daerah atau provinsi juga memiliki brand-brand lokal juga ya Pak, brand region disebutnya gitu kan, Hmm. yang untuk meningkatkan dari sisi ya keaslian lah ya, dari sisi pengolahan gitu kan. Ya, Bapak atau Ibu, bila tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri atau tutup. Mungkin misalkan di lain waktu ada pertanyaan lanjutan, boleh menyampaikan ke tim Investor Relation itu dengan saya, dengan Faris, kemudian ada rekan saya dengan Pak Wisnu. Boleh, Tafadol, anytime menanyakan mengenai saham Harvis. Nanti kita akan reply sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Pak, ada conviction statement, Pak, untuk mengakhiri di event atau public expose saat ini untuk Em, bisa lebih meyakinkan nih, Pak. Saya sih yakin sih. Kalau ya, melihat dari sisi ini sih yakin, Pak. Gitu. Kemudian ada ya. tambahan nggak nih, Pak, dari Pak Tommy? Mungkin singkat saja Pak, Boleh, Pak. tips berinvestasi itu sebenarnya benar sih. Kita melihat laporan keuangan, melihat performa perusahaan gitu kan. Tapi memang kalau saya pribadi, apabila saya investor, saya cenderung melihat pengusahanya gitu, lihat personalia dari manajemennya gitu kan. Karena mau gimana pun perusahaan ini kan dijalankan sama eh, Betul. pengusaha gitu. Jadi Betul. angka baiknya nilai-nilai yang dipegang itu ya integritasnya gitu kan, konsistensinya gitu kan, kefokusannya dalam menjalankan bisnis gitu. Karena ya itulah yang bisa dijadikan acuan gitu sebelum kita melihat laporan keuangan dan performa bisnisnya. Jadi harapan saya buat Bapak Ibu yang hadir di sini semoga tercerahkan, semoga bisa lebih mengenal Harvis dan terutama bisa mengenal saya juga. Apabila sedang ada di Banda Aceh, jangan ragu buat kontak-kontak lah di DM Hafiz Siap. boleh nanti ntar bisa kontak saya gitu kan. Ya sekedar Boleh. buat kopdar, buat ngopi-ngopi, ngopi bareng investor juga boleh gitu. Jadi ya bisa apa bisa saling networking, berelasi, ya bisa saling kenal gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau apa public expose ini belum sempurna, belum semua informasi bisa tersalurkan. Ya harapannya ya nanti bisa bisa ditindak Disambung, Pak. lanjut ya, ditindak lanjut lagi gitu. Nah itu aja Pak dari saya. Syukuran, Pak. Jadi yang poin pentingnya tidak usah khawatir ataupun ragu karena memang nahoda di Harvest Coffee itu sangat dipercaya karena memang Amin, kurang lebih amin. 13 tahun ya Pak ya. tiga Ya belas 12 tahun tahun ya. berdiri, kemudian sudah memperlihatkan dari sisi performa perusahaan juga sudah memberikan satu dividen dan pastinya capital gain gitu di kemudian hari gitu. Yang diharapkan sih 2026 akan lebih baik lagi ya Pak ya dengan rencana pembukaan cabang baru. Syukuran nih Amin. Pak atas waktunya Sama-sama dan Pak. Bapak atau Ibu audien yang sudah hadir saat ini. Izinkan saya untuk menutup event public expose dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy Waalaikumsalam. Terima atas kasih Pak. waktunya. Baik. Bapak atau Ibu Sehat-sehat audiens. semuanya Bapak Ibu. Ya, insya Allah, insya Allah. Bismillah. Ayo Pak, makasih Pak. Izin live ya Pak.